Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Sunusi ST sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Bencana Daerah Kota Palu. Sebelumnya saya akan melaporkan berkaitan tentang realisasi pelaksanaan dana stimulan tahap 2 tahun 2020. Untuk sampai saat ini kami telah membukakan SK pembukaan rekening dan pencairan itu sebesar 21.630 KK. Persentasinya 55,74% dengan realisasi anggaran total 319.790 miliar. Pelaksanaan stimulan tahap 2 ini saya akan jelaskan berkaitan tentang proses pelaksanaannya. Dana stimulan ini turun pada awal bulan Oktober tahun 2019. Dana warga berkaitan tentang stimulan pada dasarnya bukan hadir di Kota Palu itu bukan di tahun 2018 pasca bencana 2 bulan ataupun di awal tahun 2019. Tapi Kota Palu mendapatkan dana stimulan tahap 2 ini lewat pemerintah pusat itu di tahun 2019 bulan Oktober, tepatnya di akhir bulan Oktober. Pelaksanaan stimulan tahap 2 berproses dari bulan Oktober, November, Desember. Proses pelaksanaan untuk peninjauan terhadap kerusakan rumah warga dimulai di tanggal 20 Januari tahun 2020. Sedikit saya jelaskan berkaitan tentang proses mekanisme pun tentang administrasi pencairan dana stimulan terhadap warga yang terdaftar di 38.805 khusus untuk Kota Palu. Yang pertama adalah bagaimana warga harus mengetahui tata cara laksana pencairannya. Pertama, ada 14 lembar yang akan kami dihadirkan di dalam proses pelaksanaan ini sesuai dengan petunjuk teknis. Yang pertama adalah fakta integritas, yang kedua adalah tanda penerimaan, yang ketiga adalah surat pernyataan mutlak terhadap penerimaan dana stimulan, yang keempat adalah pemenuhan terhadap KTP warga penerima, KK warga penerima, serta surat pernyataan untuk surat permohonan terhadap pencairan dana stimulan tahap 2. Lanjut daripada itu, warga juga harus menyediakan atau harus memperhatikan tentang kepemilikan hak bangunan tanah yang sah. Olehnya, KTP, KK, dan sertifikat merupakan hal yang terpenting yang harus dihadirkan kepada kami selaku pelaksana stimulan tahap 2. Olehnya harapan kami kepada Bapak Ibu yang telah terdata di 38.000 tidak perlu khawatir apabila memang terdata di dalam data 38.805, insya Allah Bapak Ibu warga tetap akan menerima sesuai dengan data yang terlampir di dalam pelaksanaan stimulan tahap 2 ini. Kemudian di dalam pelaksanaan juga kami telah menghadirkan untuk proses pembukaan rekening, di mana kami bekerja sama dengan Bank Sulteng selaku mitra kerja pemerintah dalam penyaluran dana stimulan, di mana warga juga tidak lagi membuka rekening sendiri, tapi difasilitasi dengan menandatangani semua form dari Bank Sulteng, baik itu form permohonan menjadi penabung ataupun pembukaan aplikasi rekeningnya. Nah, olehnya pemerintah di sini telah mencoba untuk membantu atau memfasilitasi baik dari sisi administrasi, dan pemerintah sudah menyediakan semua menjadi kebutuhan. Contoh salah satunya adalah meterai 6.000 tidak perlu lagi disiapkan oleh warga, tapi telah disiapkan oleh pemerintah Kota Palu. Hal yang sangat krusial atau hambatan kami di dalam proses pelaksanaan penyaluran dana stimulan, warga biasanya belum bisa menghadirkan dari sisi hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah, di mana
sertifikat ataupun rumah yang ditinggali masih dimiliki atau pemilik sebelumnya, ataupun juga menjadi hak milik orang tua. Nah, di sini dalam stimulan tahap 2 sosial petunjuk teknis, kepemilikan terhadap tanah dan bangunan itu harus betul-betul atas nama penerima dana stimulan yang terdata di 38.805. Olehnya warga, harapan kami dari BPBD agar di saat tim fasilitator atau tim pendamping datang mengunjungi rumah Bapak Ibu sekalian, silakan melengkapi data-data tersebut. Pertama adalah KTP, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah sertifikat ataupun akta tanah yang ditinggali oleh warga. Untuk warga yang belum terdaftar, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu siap melayani dan siap mendaftarkan kembali. Akan tetapi dalam hal ini kami atau saya dan tim yang ada fokus dulu terhadap data 38.805. Kami tetap membuka diri, kami tetap melayani, dan kami tetap akan mendaftarkan Bapak Ibu yang belum sama sekali terdata ataupun terdaftar di dalam dana stimulan. Harapan kami Bapak Ibu tidak perlu cemas berkaitan tentang hal-hal yang sifatnya tidak dilayani ataupun sifatnya tidak terakomodir terhadap stimulan. Kami juga mencoba untuk nantinya membawa usulan-usulan ini terhadap pemerintah pusat, di mana Bapak Ibu yang belum terdaftar sama sekali. Harapan kami Bapak Ibu semuanya, khususnya warga Kota Palu yang terdampak terhadap bencana tahun 2018, insya Allah bukan kami menjanjikan sesuatu yang lebih kepada Bapak Ibu semua. Kami tetap berupaya melayani apapun bentukannya. Insya Allah apa yang menjadi harapan pemerintah Kota Palu juga bisa mewujudkan Bapak Ibu untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.